Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rahmadia Safira akan melanjutkan penjelasan berikutnya, yang mana di sini saya akan membahas tentang sistem reproduksi amfibia. Saya akan mengambil contoh hewan pada hewan katak. Sistem reproduksi pada amfibi, pembuahannya terjadi secara eksternal. Artinya, penyatuan gamet jantan dan gamet betina terjadi di luar tubuh. Di musim kawin, pada katak ditemukan fenomena unik yang disebut dengan amplexus. Amplexus yaitu katak jantan yang berukuran lebih kecil, menempel di punggung katak betina dan mendekap erat tubuh betina yang lebih besar. Perilaku tersebut bermaksud untuk menekan tubuh betina agar mengeluarkan sel telurnya sehingga bisa dibuahi oleh jantannya. Amplexus bisa terjadi antara satu betina dengan 2-4 pejantan di bagian dorsalnya, dan sering terjadi persaingan antara pejantan pada musim kawin. Siapa yang paling lama bertahan dengan amplexusnya, dia yang mendapatkan betinanya. Banyak amfibi menunjukkan perilaku sosial yang kompleks dan beraneka ragam, terutama selama musim kawin. Katak biasanya diam, namun jantan pada kebanyakan spesies bersuara untuk mempertahankan wilayah kawinnya atau untuk menarik sang betina. Amfibi katak betina bertelur di air. Seekor katak atau kodok betina bisa menghasilkan ribuan butir telur. Telur katak dilapisi oleh semacam jeli yang tebal yang segera menyerap air dan membesar. Zat tersebut berfungsi melindungi embrio dan menyediakan makanan bagi embrio. Setiap ovum yang dikeluarkan katak betina diselimuti oleh selaput telur atau membran vitelin. Sebelumnya, ovum katak yang telah matang dan berjumlah sepasang ditampung oleh suatu corong, kemudian dilanjutkan melalui saluran telur atau oviduk. Dekat pangkal oviduk pada katak betina dewasa terdapat saluran yang mengembung yang disebut kantung telur atau uterus. Oviduk katak betina terpisah dengan ureter atau saluran kemih. Oviduk berkelok-kelok dan bermuara di kloaka. Segera setelah katak betina mengeluarkan ovum, katak jantan juga akan menyusul mengeluarkan sperma. Sperma yang dihasilkan oleh testis yang berjumlah sepasang dan disalurkan ke dalam saluran sperma atau disebut vas deferens. Vas deferens katak jantan bersatu dengan ureter atau saluran kemih. Dari vas deferens, sperma bermuara di kloaka. Setelah terjadi fertilisasi eksternal, ovum akan diselimuti oleh cairan kental sehingga kelompok telur tersebut berbentuk gumpalan telur. Gumpalan telur yang telah dibuahi kemudian berkembang menjadi berudu. Berudu awal yang keluar dari gumpalan telur bernafas dengan insang dan melekat pada tumbuhan air dan makanannya berupa fitoplankton. Berudu awal berkembang lebih lanjut dari herbivor menjadi karnivor atau insektivor, yaitu pemakan serangga. Bersamaan dengan itu, mulai terbentuk lubang hidung dan paru-paru, serta celah-celah insang mulai tertutup. Selanjutnya, celah insang digantikan dengan anggota gerak depan. Setelah 3 bulan sejak terjadinya fertilisasi, mulai terjadi metamorfosis. Anggota gerak depan menjadi sempurna. Anak katak mulai berani muncul ke permukaan air sehingga paru-parunya mulai berfungsi. Pada saat itu, anak katak bernafas dengan 2 organ, yaitu insang dan paru-paru. Kelak, fungsi insang berkurang dan menghilang, sedangkan ekor makin memendek hingga akhirnya lenyap. Pada saat itulah metamorfosis katak selesai. Jika kita membedah katak betina yang sedang bertelur, kita akan menjumpai bentuk berwarna hitam yang hampir memenuhi rongga perutnya. Itu merupakan ovarium yang penuh berisi sel telur.
yang jumlahnya mencapai ribuan sel telur. Baiklah, sampai sini pembahasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.